Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teknik pemilihan media pembelajaran, yang mana dosen pengampunya adalah Ustadz Rahnang, SPDI, MPDI. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Baiklah, teknik pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini ada 5 slide yang akan saya presentasikan, yaitu ada pengertian, penerapan, pendekatan, kriteria, dan teknik. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, pengertian media pembelajaran. Nah, pada poin pengertian media pembelajaran ini ada 3 pendapat menurut para ahli. Di antaranya ada menurut Rayanda Ashar, mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada menurut Syaful Bahari Jamarah, mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya menurut Munaidi mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna dan berdaya guna dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua. Dasar penerapan teknik media pembelajaran. Dasar penerapan pada teknik media pembelajaran merupakan hasil belajar yang diinginkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar. Semakin majunya perkembangan teknologi zaman sekarang, terutama perkembangan di lingkungan sekolah, seorang pelajar memang diharuskan membiasakan belajar dengan menggunakan media pembelajaran, baik itu berupa buku, gambar-gambar, dan lain sebagainya, supaya dapat membantu dalam permudah penyampaian pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran yang baik juga memerlukan perencanaan yang efektif. Proses atau penggunaan media pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik agar dalam proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Fungsi penerapan media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang timbul dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, dari guru, menuju penerima atau siswa. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, pendekatan proses teknik pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson, mengemukakan adanya 2 pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka.
Yang pertama, pemilihan tertutup. Terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Kalaupun kita memilih, maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok bahasan mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis media tertentu. Misalnya saja, telah ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Nah, dalam situasi demikian, mengapa media audio yang digunakan dan bukan media lain? Jadi, yang harus kita lakukan adalah memilih topik-topik apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio tersebut. Model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka lebih luas sifatnya karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang ada. Namun, menurut proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan guru untuk melakukan proses pemilihan. Seorang guru kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dengan pemilihan tertutup. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, kriteria teknik pemilihan media pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana mengajar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Karena beragamnya media yang ada, maka masing-masing juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu memilih dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat guna. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama ada kesesuaian, yang kedua tingkat kesulitan, yang ketiga biaya, yang keempat ketersediaan, dan yang kelima kualitas teknis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Teknik dalam memilih media pembelajaran. Berikut ini beberapa tips atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan guru dalam melakukan seleksi terhadap media pembelajaran yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Nah, maksudnya di sini pelajaran yang mana yang terdapat di dalam kurikulum yang dinilai perlu ditunjang oleh media pembelajaran. Kemudian dilakukan telaah tentang jenis media apa yang dinilai tepat untuk menyajikan materi pelajaran yang dikehendaki tersebut. Contoh misalnya pelajaran bahasa Arab. Untuk kemampuan berbahasa, mendengarkan atau menyimak, maharoh istima. Media yang lebih tepat digunakan adalah media kaset audio. Sedangkan untuk kemampuan menulis atau tata bahasa, maka media yang lebih tepat digunakan adalah media cetak. Nah, yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran, hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Kalau seandainya guru harus membuat sendiri media pembelajaran, maka hendaknya dipikirkan apakah di antara sesama guru yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Kalau tidak ada, maka perlu dijajaki berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan medianya. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Tidak ada gunanya merancang dan mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan peralatan pemanfaatannya di kelas. Apa artinya tersedia media pembelajaran online apabila di sekolah tidak tersedia perangkat komputer
dan fasilitas koneksi ke internet, yang juga didukung oleh Local Area Network atau LAN. Sebaliknya, pemilihan media pembelajaran sederhana, seperti misalnya media kaset audio, untuk dirancang dan dikembangkan akan sangat bermanfaat karena peralatan atau fasilitas pemanfaatannya sudah tersedia di sekolah tersebut. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Nah, di samping itu media pembelajaran sendiri ternyata sulit didapatkan di pasaran sebab harus dipesan terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dapat saja terjadi bahwa media pembelajaran yang telah dipesan dan dipelajari, kandungan materi pelajarannya sedikit sekali relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa materi yang dikemas dalam media pembelajaran sangat cocok dari membantu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran tersebut. Poin yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran adalah kemudahan guru atau peserta didik dalam memanfaatkannya. Tidak akan terlalu bermanfaat apabila media pembelajaran dikembangkan sendiri. Pembuatannya ternyata tidak mudah dimanfaatkan, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Media yang dikembangkan atau dibeli tersebut hanya akan berfungsi sebagai pajangan di sekolah. Nah, namun dengan mengetahui bagaimana teknik pemilihan media pembelajaran, hendaknya kita sebagai calon pendidik dapat memahami dan mengetahui media-media apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran pada peserta didik, sehingga penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah saya presentasikan sekarang. Oke, baik. Sekian dari saya penjelasan mengenai teknik pemilihan media pembelajaran. Akhiran, syukron ala ihtimamikum wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.